warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Khairul Masher. Dalam podcast kali ini kita akan berbincang tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau yang sering kita singkat dengan ANEKA. Baiklah, narasumber yang pertama adalah Bapak Cahyowianto. Apa kabar Pak Cahyo? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan dengan Alhamdulillah baik juga Pak Cahyo. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Cahyo? Iya, terima kasih. Saya Cahyowianto. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data. Piak itu panjangan dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi disinilah tempat-tempat data kependudukan di tingkat Kabupaten Batang ini kita olah di ruangan ini. Inilah profil dari Pak Cahyo. Lanjut saja untuk nilai-nilai dasar ASN. Ya, dasar ASN ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kira-kira sudah diterapkan di dinas dukcapil sini apa belum Pak? Oh ya, untuk nilai-nilai aneka ini sebetulnya kan nilai-nilai dasar dari kelembagaan juga yang memang sudah digaungkan sejak awal ya. Apalagi ini kita mengarah ke ASN, nilai ini selalu menjadi acuan. Jadi menjadi standar pengukuran juga, apalagi Disdukcapil ini adalah instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Tentu saja nilai-nilai ini sampai saat ini tetap kita tingkatkan secara terus-menerus. Ada beberapa perubahan-perubahan, inovasi dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya tetap kita tidak boleh keluar dari nilai-nilai itu. Kalau yang di instansi ini sudah benar kita terapkan, misalkan di pelayanan publik sudah kita buat ada buku juga yang namanya ini adalah buku saku bagi mereka petugas-petugas di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten yang menjadi acuan perilaku bagi mereka dalam melaksanakan tugas. Untuk nilai dasar ASN yang pertama adalah akuntabilitas. Bagaimana penerapan akuntabilitas di dinas ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, akuntabilitas ini adalah berkaitan dengan kepercayaan ya. Karena kita pelayanan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan ini menjadi satu hal yang utama. Agar kepercayaan mereka meningkat, tentu saja kita juga selalu berusaha untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan prosedur dan membuat inovasi-inovasi yang lebih membahagiakan mereka. Artinya mereka juga tidak terbebani, punya terobosan-terobosan peningkatan, mendapatkan pelayanan dan sebagainya. Jadi kepercayaan inilah yang kita pegang. Satu hal komitmen dari dinas bahwa pelayanan ini yang lebih utama, seperti tingkat disiplin karyawan, bagaimana cara petugas melayani masyarakat dan sebagainya, ketepatan waktu dalam pengurusan dokumen, penerbitannya seperti apa, itu yang kita utamakan. Jadi intinya ketika tanggung jawab terhadap pekerjaan sudah terlaksana dengan baik, kepercayaan masyarakat dan sikap iya, itu ya. Jadi terciptalah pelayanan yang baik. Iya, betul. Ya. Untuk selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Mungkin bisa dijelaskan atau dicontohkan. Oh iya, kalau nilai-nilai nasionalisme ini di tingkat kita juga selalu kita berikan pembinaan-pembinaan, kita berikan pengarahan-pengarahan terhadap semua karyawan. Karena apa? Dasar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang baik itu berpangkal dari perilaku. Nah, perilaku ini adalah salah satunya, misalkan
perilaku untuk mencintai pekerjaannya, mencintai kelembagaannya, termasuk perilaku yang berkaitan dan pribadi, termasuk diantaranya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dan sebagainya. Karena otomatis apabila dasar perilakunya baik, pelayanannya nanti otomatis juga akan baik, termasuk agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada kolusi dan gratifikasi dan sebagainya. Masih terkait nasionalisme, ketika pada masa pandemi ini mungkin banyak upacara yang dilaksanakan nih. Untuk Dinas Dukcapil sendiri seperti apa kemarin? Pelaksanaan 17 Agustus. Kalau untuk nasionalisme, meskipun masa pandemi itu tetap ada usaha-usaha untuk selalu mempertebal rasa nasionalisme. Kalau upacara tidak bisa melalui upacara langsung, digantikan melalui upacara Zoom di lembaga-lembaga masing-masing. Kalau seperti kemarin kita contohkan, kita melakukan upacara, semua pejabat struktural itu melakukan kegiatan upacara di lembaga tetapi melalui Zoom meeting. Jadi nasionalisme tetap dijunjung tinggi ya. Terus selanjutnya adalah etika publik, Pak. Nilai-nilai dasar yang selanjutnya itu adalah etika publik. Bagaimana perilaku pegawai di sini terkait dengan etika publik, mungkin bisa diterapkan dan dijelaskan, Pak. Kalau nilai-nilai etika publik seperti sudah saya jelaskan tadi, itu selalu mengarah ke profesionalisme. Ada aturan-aturan khusus untuk membina semua pegawai, termasuk diantara adalah memberikan standar perilaku. Ada buku saku etika juga, bagaimana cara melayani, mulai dari sapa, senyum dan sebagainya. Nah, ini mengarah agar mereka, para petugas-petugas ini dalam melayani masyarakat itu juga memberikan respon-respon yang positif dari masyarakat. Faktor selanjutnya adalah komitmen mutu. Bagaimana komitmen mutu pelayanan Dukcapil ini pada masyarakat pemohon? Meskipun kita pelayanan publik, bukan berarti kita tidak ada standar atau hal-hal tujuan yang ingin dicapai. Secara kelembagaan ada standarnya. Berdasarkan penilaian mutu ini tentu ada beberapa indikator di tempat di Dukcapil. Indikator-indikator ini senantiasa kita berusaha untuk mencapai yang setinggi-tingginya. Misalkan di indikator di tingkat pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, misalkan berapa orang yang mendaftar, kemudian berapa dokumen yang diterbitkan, ini selalu dipantau, kita evaluasi. Nah, kita berusaha untuk memberikan mutu yang terbaik, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, orang mendaftar misalkan karena tidak ada penilaian standar mutu tadi, ternyata berlarut-larut dokumen baru jadi. Nah, ini yang bisa merugikan masyarakat. Sehingga kalau penilaian ini berkaitan dengan evaluasi, senantiasa kita lakukan terus. Selanjutnya adalah anti korupsi. Ini merupakan isu yang masih hangat terjadi. Bagaimana dengan Dukcapil terkait faktor anti korupsi? Terima kasih. Ini kan yang namanya pelayanan umum itu, yang namanya perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme itu seringkali melekat karena selalu berkaitan dengan jasa pelayanan. Kadang kita tidak mengharapkan orangnya memberikan. Nah, kita pada hari-hari ini berusaha untuk menekan, bahkan kalau bisa zero di tingkat korupsi dan sebagainya. Contoh, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini berusaha untuk mengarah agar hal-hal yang peluang-peluang yang bisa menimbulkan korupsi, kemudian gratifikasi dan sebagainya kita hilangkan. Contohnya misalkan
pelayanan tatap muka. Pelayanan tatap muka itu kan menjadi titik rentan timbulnya KKN. Nah, ini kita mulai dikurangi, kita alihkan ke pelayanan online dan sebagainya, sehingga ketika tatap muka ini tidak terjadi, maka otomatis itu pun akan berakhir dengan sendirinya. Di samping itu juga pengawasannya cukup ketat secara intern, okay? Semua pejabat-pejabat struktural senantiasa memberikan warning agar semua petugas tidak melakukan. Okay? Di samping itu, kalau dulu ada apel pagi, nah, setiap apel pagi ini juga dibacakan fakta integritas agar mereka sudah terbiasa mengenal hal-hal komitmen integritas dan sebagainya. Berarti dilihat dari perpindahan kita tadi dapat kesimpulan bahwa di Dukcapil sudah menerapkan maksudnya pegawai di Dukcapil sudah menerapkan aneka kerjaan kaseri. Selanjutnya adalah bagaimana apakah ada hambatan atau rintangan terkait penerapan aneka di Dukcapil ini, Pak? Hambatan itu selalu ada, okay? Apalagi yang namanya pekerjaan yang berkaitan dengan jasa pelayanan publik. Nah, pekerjaan ini kan senantiasa dihadapkan pada berbagai kepentingan, ada tarik menarik kepentingan. Misalkan, contoh, masyarakat secara prosedur harus antri karena ingin cepat, mereka nggak ingin antri, akhirnya berusaha memberikan polusi dan sebagainya. Nah, itulah benturan-benturan kepentingan itu yang kadangkala harus senantiasa diterapkan aturannya secara ketat. Saya kira cukup. Semoga semua pegawai di Dukcapil tetap beraneka, di Dukcapil tetap maju dalam pelayanan dan masyarakat, melaksanakan pelayanan yang membahagiakan dan sukses selalu buat Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kali ini adalah Bapak Muhammad Soleh, beliau dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Selamat siang Pak Soleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Soleh? Sudah baik ya? Sehat. Mungkin berkenan memperkenalkan diri Bapak Soleh. Ya. Nama saya Muhammad Soleh, jabatan di Dinas Pendidikan dan Kabupaten ini. Kabupaten Batang ini saya selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yang menangani masalah KK, KTP, perekaman EKTP, KIA, dan surat-surat kependudukan yang lain. Untuk kali ini kita berbincang terkait ASN beraneka, nilai-nilai dasar dari ASN. Bagaimanakah pendapat Pak Soleh terkait pentingnya penerapan aneka ini yang nantinya akan diimplementasikan oleh pegawai di Dinas Dukcapil? Aneka merupakan pilar agar lembaga ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. ASN bisa bekerja maksimal dengan adanya saya anggap ini model baru tentang bagaimana merakit ASN ini agar menjadi sosok-sosok yang profesional. Kita ketahui Pak Soleh bahwa nilai-nilai dasar aneka itu adalah ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terus bagaimana penerapan dari akuntabilitas di Dinas Dukcapil ini, Pak? Untuk akuntabilitas teman-teman di Dinas Dukcapil ini, kalau menurut saya sudah tidak bisa dinilai ukurannya. Karena di dinas ini ada yang namanya istilah yang populer itu
organizational citizenship behavior. Ini adalah bentuk komitmen yang dimiliki oleh teman-teman yang melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh dinas. Jadi mereka melebihi apa yang diperintahkan oleh tim itu. Jam kerja misalnya jam kerja 8 jam secara umum, tetapi kalau di sini belum selesai kita lanjutkan sampai 10 jam dan seterusnya. Jadi akuntabilitasnya saya kira sudah dilewati oleh teman-teman di jam ini. Tanggung jawabnya terlalu luar biasa. Jadi tanggung jawabnya sudah over, maksudnya sudah menggebu Pak ya. Kalau orang bilang itu tadi yang yang organizational citizenship behavior itu sudah tercapai di sini. Selanjutnya adalah faktor nasionalisme Pak Soleh. Bagaimana nasionalisme pegawai di Dinas Dukcapil ini bisa diceritakan? Untuk nasionalisme juga sama seperti akuntabilitas tadi. Kalau dulu kalau zaman kemerdekaan ini kebetulan kan eranya era 17-an ini tanggalnya tanggal 18 itu laksananya kemerdekaan. Dulu perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang perjuangan kita adalah untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan teman-teman di sini. Dalam memberikan pelayanan terbaik, saya lihat sudah terlalu baik. Karena tadi yang poin pertama saya sampaikan, jam kerja aja mereka lewati dari target 8 jam, mereka tidak akan melaksanakan itu. Mereka pasti melakukan lebih dari itu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya pada kepuasan pelanggan atau pokok. Jadi kalau belum selesai apa yang dikerjakan, maka dia akan terus lakukan sampai selesai. Berapapun jamnya, ya. Lembur sudah biasa, tidak ada yang bayar. Itu nasionalisme di Dukcapil itu bentuknya. Masih terkait nasionalisme Pak Soleh. Di masa pandemi ini kan kita tidak boleh berkerumun, bergerombol. Bagaimana perayaan kemerdekaan kemarin Pak Soleh? Apakah ada upacara atau gimana seperti pada umumnya di Dukcapil ini Pak? Kita kemarin merayakan upacara kemerdekaan secara virtual untuk pejabat semuanya dikumpulkan di kantor ini untuk mengikuti upacara kemerdekaan. Kemudian yang lain mereka di rumah masing-masing dengan menonton TV atau bagaimana. Pas pengibaran bendera mereka harus juga berdiri untuk menghormat pengerakan bendera. Dan jadi semuanya mengikuti upacara di rumahnya masing-masing kecuali para pejabat Islam yang harus dikumpulkan di kantor ini. Jadi rasa nasionalismenya masih tinggi. Ya, betul tinggi. Selanjutnya adalah etika publik Pak Soleh. Bagaimana etika dari para pegawai di sini dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik? Dimanapun, termasuk di Batang, termasuk di Dukcapil Batang ini, teman-teman kita itu sering dihujat oleh karena ada yang dituduhkan pelayanannya lemot, yang pelayanannya bertele-tele dan sebagainya. Padahal yang terjadi pelayanan lemot, bertele-tele dan sebagainya bukan karena kesalahan dari teman-teman, itu karena personalnya kebetulan pada saat itu ada gangguan ya, yang jaringannya lemot, yang kemudian komputernya yang rusak dan lain-lain ya. Itu menyebabkan pelayanan menjadi lambat, dan jika pelayanan melambat maka kemungkinan akan membesar. Nah, teman-teman kita sudah teruji dengan hujatan semacam itu, enggak pernah dia tetap bekerja semaksimal mungkin, tidak membalas hujatan, dihujat, dimarahin tidak ikut marah. Bahkan untuk harus ini nggak pernah ada yang pemohon itu kalau di luar Jawa itu kadang mengumpul. Ya teman-teman, kalau terjadi di Batang mungkin tetap akan diam saja 13 bulan. Dihujat berkali-kali diam, nggak akan balas hujatan. Mereka tetap bekerja melaksanakan tugasnya sampai rampung, sampai pemohon pulang membawa dokumen yang diminta.
Jadi semua pegawai di sini sudah menerapkan pelayanan prima gitu Pak ya? Betul. Kepada pemohon. Selanjutnya adalah terkait komitmen mutu. Kita ketahui bahwa di Dukcapil ada sekitar 23 atau 24 Pak dokumen yang diterbitkan. Itu bagaimana kita mengolahnya biar mutunya selalu baik, jadi pemohon bisa merasakan kebahagiaan Pak. Ini bisa diterangkan. Nah, dari 23 jenis layanan itu sudah kita buatkan SOP. Semua jenis layanan kita buatkan SOP, mulai dari persyaratannya, kemudian jangka waktunya, dan sampai yang terbawah itu biayanya di situ ditulis gratis. Ya. Nah, dengan pedoman SOP ini teman-teman operator di Dukcapil akan bekerja terukur. Jadi kalau misalnya harus selesai 1 jam ya 1 jam, selesai 2 jam 2 jam, dan tidak gusar-gusu. Kalau gusar-gusu kan menyebabkan nanti datanya nggak valid. Pokoknya teman-teman sesuai dengan SOP-nya, itu cepat, tidak dipercepat itu menyebabkan kadang data menjadi salah. Maka kalau berpedoman pada SOP itu akan pas nanti hasilnya. Jalannya tenang, selesai, sampai print, dicetak serahkan kepada pemohon tepat waktunya. Tidak banyak kesalahan kalau ada standarnya, standar operasionalnya. Kalau enggak kan gusar-gusu. Kalau pomohonnya nasu-nasu terus dipercepat, klarifikasinya terus diawur dan sebagainya. Enggak, kalau ini kita pokoknya sesuai SOP-nya aja. Ya, jadi apabila pegawai melaksanakan SOP-nya dengan benar, maka insya Allah dokumen yang diminta pelanggan sesuai dengan yang diminta dan pelanggan bahagia. Betul Pak? Ya, insya Allah. Karena persyaratan itu tidak disebutkan dan pemohon harus memenuhi apa yang diminta oleh SOP itu sendiri. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang terakhir nih Pak, yang selama ini masih jadi isu hangat di Dinas Dukcapil adalah anti korupsi. Mungkin Pak Solet bisa menerangkan bagaimana kita menerapkan anti korupsi ini di dinas ini. Di dinas ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya praktek-praktek korupsi semacam ini. Banyak hal. Tetapi karena pungutan itu pernah dilegalkan oleh undang-undang tahun-tahun yang lalu, dan kemudian pada saat ini ada undang-undang yang melarang, maka merubah kebiasaan yang sudah lama menjadi kebiasaan yang baru ini menjadi sangat sulit. Oleh karena itu kita akan berubah secara perlahan-lahan, agar petugas tidak kaget dan pungli pungutan liar bisa dieliminir gitu. Tetapi secara pelan-pelan, nggak bisa secara cepat. Dan langkah-langkahnya sudah banyak. Kalau waktunya cukup panjang saya ceritakan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh lembaga ini. Banyak sekali inovasi. Ya, semoga kedepannya sudah tidak ada korupsi lagi Pak di sini. Amin. Selanjutnya, ketika penerapan ASN beraneka di Dukcapil ini, adakah kendala dan hambatan Pak untuk penerapan seperti itu? Kendala yang paling sering muncul adalah kendala ekstern, yaitu misalnya yang terkait dengan jaringan lomot itu kan dari sana, dari para penjual jasa jaringan. Kemudian seringnya kekurangan tribun kosong sehingga nggak bisa cetak KTP. Contohnya pada tahun ini aja sampai bulan ini belum ada pengadaan tribun ini. Secara katalog nggak ada yang buka, sehingga kita belum bisa belanja. Kemudian dulu sering ada kekurangan belangko, terus dulu juga sering ada kekurangan belangko kakak. Kalau dulu kan kakak warnanya biru kuning dan sebagainya, kalau sekarang sih kertas putih. Kalau dulu begitu kakak belanja belangkonya molor, jadi masalah pikir di masyarakat. Kita berikan kertas putih untuk sementara, biasanya mereka nggak sabar, nggak puas, menangis dan sebagainya. Jadi ditarik kesimpulan, banyak kendala eksternal Pak yang akan menghambat, yang menjadi gangguan untuk menerapkan
nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, benar Pak ya? Betul. Mungkin cukup bincang kita kali ini. Terima kasih, semoga Pak Soleh tetap sehat, tetap sukses dan sukses di Tabligh School kedepannya juga tetap sukses. Dan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.